Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa, hari ini adalah sangat luar biasa. Kami kehadiran seorang tokoh penyuluh agama Islam dari Kota Banjarbaru, Ustadz Syaifullah. Ini penemu dan penulis buku dengan metode Ishqan. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa berbagi, Ustadz Syaifullah, apa sebenarnya metode Ishqan ini apa? Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas undangan Bapak Haji Khairani selaku Ketua Papkis. Satu kehormatan bagi saya. Terima kasih diberikan kesempatan di podcast kali ini. Jadi dan memang ini ada sinkronisasinya ada dengan seksi pendidikan agama. Beliau kan seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam, Papkis, Masya Allah. Siap. Jadi memang sinkron dengan apa yang ingin saya perkenalkan kali ini. Siap, alhamdulillah. Siap. Jadi Ishqan ini sesuai namanya, Ustadz. Jadi sesuatu yang mengasihkan. Ya, sesuatu mengasihkan. Ini adalah metode pembelajaran. Jadi pembelajaran bagaimana orang itu belajar dengan rasa senang. Jadi ini inspirasinya dari hadis Nabi, basyiru wala tunafiru. Bikin orang itu senang. Jangan bikin orang itu pengen lari dari pelajaran kita, itu jangan. Jadi bikin gembira. Nah, di antara yang dapat menggembirakan seseorang itu adalah metode lagu. Setuju Bapak ya, betul, Ustadznya. Betul, jadi betul. Kenapa? Karena lagu ini bahasa universal. Tidak ada satupun yang tidak menyukai lagu. Betul. Nah, bagaimana yang selama ini kan lagu ini identik dengan sesuatu yang sesuatu yang diidentikan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang lagha ya kalau bahasa kita di sia-sia. Ya untuk rame-ramean saja. Nah, bagaimana lagu ini kita jadikan wasilah ya sebagai sarana pembelajaran agama Islam. Nah, sehingga muncullah metode Ishqan. Nah, jadi kalau kita menganalisa Pak Ustadz, itu di dalam surah Al-Muluk ayat 23 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, ketika Allah menyatakan, kata Allah, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, huwallazi ansha'akum, dia Allah yang menciptakan kalian. Nah, ketika Allah menyatakan dia menciptakan, Allah bilang begini, wa ja'alakumus sam'a, Allah jadikan bagi kalian pendengaran dulu. Jadi yang fungsi bayi lahir itu sam'a. Allah nggak bilang absar, enggak, sam'a dulu. Artinya bayi itu yang fungsi pertama telinga, mendengar, audio. Jadi yang masuk tuh audio dulu. Makanya Nabi pendidikan pertama itu lewat audio, bukan lewat praktikal, bukan. Kalau praktikal kan lewat visual, ya setia. Jadi lewat audio, audio telinga, sam'a kata Allah. Makanya Nabi itu pendidikan pertama untuk bayi adalah lewat suara, adzan. Nah, setuju nggak Pak Ustadz Khairani kalau adzan ini juga menggunakan nada? Sangat. Ya kan? Makanya iya dilantunkan di telinga bayi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tauhid udah masuk dengan lantunan adzan tadi. Nah, dari sini kita tahu bahwa pendidikan paling tua itu adalah pendidikan dalam sejarah hidup manusia. Itu adalah pendidikan lewat telinga. Telinga audio. Sehingga bagaimana kita itu mengemas sesuatu yang kita pengen sampaikan, terlebih agama Islam, itu sesuatu yang menyenangkan lewat audio. Sehingga fitrah manusia sudah terbentuk, dia senang dengan bunyi-bunyian yang baik. Bunyi-bunyian yang baik dia senang. Nah, kalau kita lihat ya, ini pengalaman saya pribadi, Pak Ustadz dulu waktu kecil, saya sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD lah. Sekitar itu kan kita waktu kecil pernah mendengar musik dari tetangga. Tetangga itu kan ada yang macam-macam orang. Ada yang buka musik
apa Keras. keras ya, sampai ke telinga kita. Ya. Dia merasa seperti bersedekah ya. Ya. Padahal kan kalau kita Islam ya Ustaz ya, Ya. musik itu ya ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Ya. Ya kita kan waktu itu belum balik lagi, masih mendengar ya. Fitrah manusia kita ketika mendengar lantunan atau lagu yang bagus kita senang. Betul. Yang kita senang, yang asik gitu, asik Ya. senang. Itu sampai membekas sampai sekarang hafal Ustaz. Betul. Iya. Betul. Bahkan bahasanya bukan bahasa kita, bahasa asing. Ya. Boleh Ustaz saya Ya, ingat silakan, lagi ya. silakan. Jadi sampai sekarang masih apa? Ya. La vida es pura pasión, me duele la copa de amor, para vivir un corazón, la ganarás para ganar. Itu bahasanya sampai sekarang saya nggak tahu Ustaz. Tapi gara-gara lagu saya itu hafal. Ini kan kita secara tidak langsung. Ya kita mau menghindar nggak bisa juga, kita masih kecil belum balik juga. Jadi lagu itu, Ustaz tahu lagu apa itu? Saya malah baru dengar nih. Nah, la ganas para ganar como coya ver, Houston partida quer, tenés que preparar una estrella, como coe con la copa del amor, para sobrevivir yo champorella, Woi. yo champorella, yo champorella, tu y yo, ale. Tahu Ustaz? Oh iya. Tahu ya? Dulu apa? Piala Iya. Dunia. Ah. Iya. Jadi bahasanya itu bukan bahasa kita. Gara-gara lagu dan genrenya sesuai dengan yang kita selera kita, senang dengarnya, akhirnya hafal. Apa? Nah, Ya, ini. ya, ya. Nah, inilah kenapa tidak kita gunakan untuk pendidikan Islam. Islam. Nah, pendidikan Islam. Di Itulah. sini semacam motivasi dari Ustaz Saifullah untuk Oke. bagaimana menciptakan pembelajaran tadi yang asik kepada anak, yang artinya yang pertama pendidikan tadi audio. Audio. Bagaimana agar anak ini dia memiliki gairah atau Gairah semangat semangat. untuk Mempelajari. ilmu Ya. agama melalui syair. Melalui Syair. Ya. Nah, jadi iskan ini bedanya Ustadz, Ya. bedanya gini. Jadi kan kalau sebetulnya metode lagu banyak. Ya. Rukun Islam yang 5, Ya, betul. syahadat, sholat, puasa, zakat. Untuk si papa, haji bagi yang Puasa. puasa. Cuman metode lagu yang dapat mencakupi semua genre itu belum ada. Nah, Artinya dia metode lagu tapi bisa dirubah-ubah. Nah, sehingga iskan ini dia terinspirasi nadanya dengan nada burdah. Nah, nada burdah. Sehingga nada burdah ini kan semua genre masuk, ya. Sehingga kan kalau begini, lagu tidak semua orang suka lagu tertentu. Ya, betul. Tidak semua orang, Ya. ya. Misalnya minta maaf Pak Ustadz Khairani lebih senang apa genrenya misalnya. Ya. Lebih senang apa Ustadz biasa? Dangdut umpamanya. Dangdut misalnya kan. Nah, mungkin Ustadz Khairani senang dangdut. Mungkin kalau saya bisa nggak senang dangdut, mungkin Ya, pop atau ya, apa. pop, ya. Nah, sehingga bagaimana iskan ini menjadi metode lagu tapi semua genre masuk. Sehingga Ustadz Khairani senang, yang saya pun yang beda genre pun senang. Kenapa? Karena dia bisa dirubah. Ya. Bisa dirubah ke berbagai macam lagu. Nah, misal kalau kita lihat iskan ya, yang misalnya saya senangnya yang genre pop atau apa itu. Misalnya kan ada situ satu lagu yang tip X, yang biasa tip Ya, X nyanyikan itu kan yang betul. percayalah padaku meski di gelap malam kamu nggak sendirian. Nah, Iya. bisa kita ganti kan? Ya. Nah, 5 pembatal wudhu yang harus kita tahu dan hindarkan selalu dari batalnya wudhu. Pembatal yang ke-1, keluar sesuatu dari lubang kencingmu, juga lubang anusmu. Nah, lalu kata Ustadz Khairani, saya nggak suka pop. Ya. Oh, saya pengen ya genrenya dangdut. Dangdut, ya. Gimana kita islamisasikan dangdut itu? Betul. Nah, coba dengan yang tadi juga pembatal wudhu misalnya kan. Ya. 5 pembatal wudhu yang harus kita tahu dan hindarkan selalu dari batalnya wudhu. Iwak peye. Luar biasa. Ya, gitu. Iya. Nah, jadi bisa misalnya Ustadz Khairani bisa coba di salah satu. Iya. Nah, bisa. Iya. Apakah lagu orisinal Burdah?
bisa. Iya. Nah, sehingga kita tes dulu Ustadz Khairani, Ustadz Haji Siap. Khairani. Ini cara merubah lagu kan? Iya, iya. Jadi kita timbang dulu di burdah. Mau masuk apa nanti? Iya. Nah, coba terserah cabutan aja. Misalnya ambil tengah atau gimana. Iya, saya yang pertama. Baik, Ini boleh. saya coba. Coba boleh. Pemirsa, ini perdana nih saya mencoba Memasukkan mencoba lagu di Iskan kita Iskan ini ya. Ini seperti lagunya nih gini ya. Hukum dalam Islamnya dia terbagi 5. Fardu sunnah, haramnya makruh serta mubahnya. Fardu wajib artinya kerjakan berpahala. Ditinggalkan berdosa ancamannya neraka. Berarti Pak Ustadz Haji Khairani menggunakan lagu orisinalnya, itu Burdah. Burdah. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, masuk di situ. Atau boleh kita ganti yang lagu religi yang lain? Ya. Mungkin Ustadz Khairani bisa coba-coba lagu Man Ana. Coba. Hukum dalam Islamnya. Nah ini yang Ya. Hukum dalam Islamnya dia terbagi 2. 5 ya betul. Fardu sunnah haramnya makruh serta mubahnya. Fardu wajib artinya kerjakan berpahala. Ditinggalkan berdosa ancamannya neraka. Alhamdulillah. Man ana Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita timbang Ustaz, misal ini lagu Marhaban ya Ramadan masuk nggak? Misal timbang ke Burdah aja. Misalnya Maulaya salli wa sallam Marhaban ya Ramadan, marhaban syarasian, kan gitu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Berarti masuk di sini. Nah, masuk. Coba ya. Nah, hukum dalam Islamnya dia terbagi 5. Fardu sunnah haramnya makruh serta mubahnya. Fardu wajib artinya kerjakan berpahala. Ditinggalkan berdosa ancamannya neraka. Nah, Maulaya salli dan seterusnya. dan seterusnya. Sekarang begini, ini memang sesuai dengan namanya, metode yang mengasyikkan. Kira-kira ekspektasi apa kira-kira Ustaz Saputra ke depan dengan metode ini, khususnya untuk pendidikan agama dan keagamaan khususnya ya, paling tidak di Kota Banjarbaru, ekspektasi atau harapan atau apa-apa yang kira-kira yang bisa ingin Ustaz Saputra capai. Terima kasih. Jadi yang saya pribadi ingin capai di kitab Iskan ini, mudah-mudahan Iskan ini menjadi satu pembelajaran di sekolahan-sekolahan, karena pertama ya dia tidak terkesan memaksakan, tetapi lebih kepada mengasihkan. Ya, jadi tidak ada satupun orang yang tidak senang lagu. Dia untuk anak kecil juga bisa, kelas SD, bahkan untuk majelis pesantren juga bisa. Nah, jadi tujuannya ini, Iskan ini mudah-mudahan jadi satu pembelajaran yang disukai, tapi juga dapat menjadi sarana orang itu atau santri atau pelajar itu dapat menghafalnya. Jadi pernah kan suatu ketika Sayyidina Umar didatangi Arab Baduy. Wahai Khalifah, saya ini baru masuk Islam, saya ajarkan sholat.
maka disebutkan oleh Sayyidina Umar rukun sholat dan lain sebagainya. Pulang dia, besok datang lagi. Ini minta ajarkan lagi. Ya. Nah, ketika minta ajarkan, kata Umar, kan sudah saya ajarkan, lupa. Lupa. Diajarkan lagi oleh Sayyidina Umar, pulang, besok datang lagi, lupa. Akhirnya disyairkan oleh Sayyidina Umar, nggak pulang lagi. Nah, jadi rata-rata sahabat itu, Ustaz Haji Khairani, kalau kita buka sejarah, apakah lagi keturunan Quraisy ya, mereka itu hebat dalam syair. Apapun kritik sosial disyairkan. Ya, apapun disyairkan. Itu secara apa ya, otomatis. Yang tidak bersyair cuma satu saja waktu itu, Rasulullah. Jadi Rasulullah ini didesain Allah tidak bersyair. Pernah Rasulullah itu coba-coba mensyairkan lagu Arab di kalangan Arab kan Nabi bersyair. Lalu dikritik oleh Sayyidina Abu Bakar dengan cara yang beradab lah. Minta maaf ya Rasulullah, kata-katanya bukan begitu, syairnya bukan begitu, tapi syairnya begini. Jadi Rasulullah sambil senyum kan. Artinya Rasulullah ini cuman Rasulullah saja tidak diizini bersyair. Kenapa? Bahkan nggak bisa Rasulullah. Kalau pengen mensyairkan Arab apa bahasa Arab itu, Rasulullah itu nggak bisa. Kenapa? Supaya Quran jangan dituduh syair. Wah, hikmah. Itu hikmahnya. Tapi sahabat rata-rata bersyair. Apa jadinya kalau Rasulullah ikut bersyair kan nanti dikira apa? Nah, itu apa syair. Itu mudah-mudahan nanti bisa dipelajari di berbagai macam soalan dan jadi apa? Sarana untuk bisa menghafal. Betul. Gini Ustaz ya, tantangan dan kendala yang ditemui di lapangan bahwa terkait dengan pendidikan kita sekarang tuh ya sudah disampaikan yang umpamanya kita di pondok pesantren usia pendidikan keagamaan itu menghafal ya. Jadi tantangannya itu kan dapat terpecahkan salah satunya mungkin dengan metode yang mengasihkan tadi kan, sebagaimana cerita tadi seorang sahabat tadi belajar agama. Lupa-lupa tapi begitu disyairkan ingat ya gitu ya. Jadi ingat begitu. Jadi itu adalah salah satu metode. Kemudian ini mungkin ada Astra program prioritas Kementerian Agama. Kementerian Agama tentang mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah dan terintegrasi. Kira-kira metode ISKAN ini di mana bisa masuk di asal protes tadi ya. Asal protes. Jadi kan ini ada apa ya, asal protes ini yang diprioritaskan oleh Kementerian Agama kan diantaranya itu ada apa? Mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah dan terintegrasi. Nah, jadi ISKAN ini mudah-mudahan ya salah satu yang dapat mewujudkan tadi. Karena sarana kan banyak. Nah, kenapa? Karena kan kalau pengen mewujudkan pendidikan yang apa unggul, insya Allah ISKAN ini dengan izin Allah dia unggul. Unggul ini kan karena di antara keunggulan itu kan dia disenangi dulu. Ya enggak, orang banyak memilih dia. Nah, jadi ISKAN ini dia karena formatnya adalah lagu, tentu akan mudah disenangi oleh siapa saja. Apalagi lagi kan syairnya bisa dirubah-rubah mengikut. Nah, jujur ya, teknik menghafal ISKAN ini jangan pakai lagu yang kita sendiri tidak suka. Tapi cari genre lagu yang kita suka, nah gunakan itu. Insya Allah cepat menghafal. Nah, jadi unggul. Kemudian yang kedua ramah. Nah, ramah ini kan sesuatu yang tidak ada unsur paksaan ya. Ustaz ya, setuju ya? Setuju. Betul kan? Ramah, nggak ada unsur kerasnya. Karena lagu ini gimana ya, orang senang kan? Senang itu kan nggak ada unsur paksaan. Ya enggak? La ikraha fiddin. Ya kan? Tidak ada paksaan pada agama. Iya, ketika orang itu senang dengan sesuatu ya udah. Ya, dia akan mengerjakannya dengan rasa cinta tadi. Nah, ISKAN ini karena formatnya tadi lagu dan bisa dirubah-rubah ke berbagai macam syair atau apapun. Namun ini salah satu pendidikan, mewujudkan pendidikan yang ramah. Kemudian terintegrasi. Jadi terintegrasi itu kan menjadi satu kesatuan ya, satu yang padu. ISKAN ini disusun menjadi satu kesatuan yang utuh. Mungkin kan kalau kita selama ini metode lagu itu cuma satu membahas rukun Islam itu doang kan misalnya. Nah, kalau ini fikih satu biji. Misalnya bab ibadah. Bab ibadah ini kan khusus bab ibadah. Itu mulai tohara, kemudian sholat, kemudian puasanya, zakatnya, sampai haji umrahnya lengkap di sini. Nah, lengkap di sini. Kemudian juga
ada juga saya bikin iskan ini fikih munakahat. Ada juga fikih munakahat. Jadi kan ketika orang mau menikah rata-rata minta maaf itu durasi dia dapat bimbingan penghulu itu paling lama berapa, Ustadz? Palingan beberapa menit ya, paling lama ya setengah jam atau sejam ya. Habis itu pulang. Ya. Dan lupa. Nah, jadi iskan ini gimana? Orang yang menikah ini, Ustadz, dia hafal dulu fikihnya. Hafal dulu fikihnya. Karena orang menikah ini bukan sehari 2 hari. Dia lama, bahkan sampai ke akhirat. Oleh karena itu, Ustadz, saya tidak setuju dengan istilah sehidup semati. Karena saya hidupnya, kamu matinya. Ya, saya kawin lagi. Saya lebih senang sehidup sesurga. Nah, jadi ya sehidup sesurga. Jadi saya bikin judul itu yang namanya kitab fikih munakahat yang iskan ini itu memang lantunan syair sehidup sesurga. Nah, itu. Jadi isinya fikih munakahat ya tentang pernikahan dan lain sebagainya. Nah, satu kesatuan. Kemudian kitab tasrif ada juga, Ustaz. Iskannya ada. Sudah diajarkan di pondok pesantrennya sih. Nah, misalnya PL dalam bahasa dia terbagi 2 sulasi dan rubai huruf yang mendasari. Huruf dasarnya 3 sulasi kau namahi. Huruf dasarnya 4 rubai nama tepat. Jadi dia tasrifan itu dasarnya ada. Iskan juga. Kemudian ada nahunya juga. Iskan juga. Itu di iskan. Jadi ada tauhid juga, ulun susun. Iskan juga tauhid. Nah, jadi cuman yang baru dicetak secara yang seperti ini Lux ya. Ya, ini baru fikih badan. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu kita deh. Cita-cita Kementerian Agama kan lewat Astra Protes tadi yaitu mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah dan terintegrasi. Luar biasa ya, wawancara kita pada ini dengan Saifullah, penyuluh agama Islam ini yang beliau menemukan dan menulis sebuah metode atau menulis buku dengan metode iskan. Beberapa waktu yang lalu kami sudah disampaikan oleh beliau ini bukunya hadiah dan saya baca dan sangat-sangat menarik dan sudah ada beberapa variasi lagu juga kayak saya kirim voice note kepada beliau. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Ustadz Haji Khairani termasuk yang pandai bersair beliau, Masya Allah. Jadi gampang. Nah ini Ustadz, ada satu kendala Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz Haji Khairani kan bisa mensairkan. Suara Alhamdulillah bagus Ustadz. Ada yang komplain Ustadz. Jadi ada salah satu penyuluh juga. Wah ini kan kalau metode lagu ini khusus yang suaranya lumayan. Kalau yang penyuluhnya suaranya pas-pasan, nggak bisa dong. Kata saya enggak. Karena iskan ini dia lagunya bisa dirubah. Jadi nggak ada suara yang nggak bagus. Cuman yang ada tuh salah menggunakan lagunya saja. Jadi kalau lagunya tepat, suara yang nggak bagus pun yang seperti teriak-teriak jadi bagus. Contohnya rock metal itu. Itu kan orang teriak-teriak kan. Tapi ketika genrenya tepat, banyak peminatnya. Nah, ya contoh misalnya kan suaranya pas-pasan. Nah, jadi suaranya pas-pasan ini salah satu kendala pas-pasan. Gimana? Ya udah, jangan dipaksakan genre yang lagunya mendayu-dayu, jangan. Atau pop Malaysia misalnya bisa masuk kan, atau India atau gaya dangdut atau orisinal burdah yang tinggi. Bisa dengan lagu Ampar-Ampar Pisang yang nadanya tuh datar, flat. Nah, misal Ampar Pisang. Kan misalnya suaranya pas-pasan. Ampar pisang ko belum masak sabigi di hurung bari-bari. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. 5 pembatal wudu yang harus kita tahu dan hindarkan selalu dari batalnya wudu. Pembatal yang ke-1, keluar sesuatu dari lubang kencingmu juga lubang anusmu. Itu contohnya. Bisa dicoba. Hukum dalam Islamnya dia terbagi 5, fardu sunnah haramnya, makruh serta mubahnya. Fardu wajib artinya kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, ancamannya neraka. Walaupun suaranya pas-pasan dan bisa. Luar biasa. Luar biasa. Insya Allah ini sangat bermanfaat.
dalam pengembangan pembelajaran Islam. pendidikan keagamaan. Nggih, Dan manis. kami sangat mengapresiasi Nggih, buah karya dari Ustaz Saifullah ini. lebih baik. Demikian pemirsa, pertemuan kami yang sangat luar biasa dengan Ustaz Saifullah, dan ini menjadikan ilmu yang sangat bermanfaat, dan ini akan juga nanti berdampak kepada pembelajaran pendidikan keagamaan. Amin. Kami berharapkan khususnya di kota Banjarbaru Amin, dan amin. khususnya di dunia pendidikan Amin. keagamaan Islam pada Amin, umumnya. amin. Demikian kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih dukungannya. Masya Allah.